الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الذين آتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang suci ini, yang fitrah ini, pada hari ini adalah hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan hari Jumat ini, maka Allah memerintahkan kita untuk mengadakan persiapan-persiapan untuk pertemuan yang agung di hari ini, yaitu Jumatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu Jumatan adalah waktu zuhur, tetapi kita diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita berangkat lebih awal, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat setelah subuh di hari Jumat, maka ia seperti berkurban unta. Bila berangkat lebih siang lagi, maka seperti berkurban sapi. Bila lebih siang lagi, seperti berkurban kambing. Bila lebih siang lagi, seperti berkurban ayam. Bila lebih siang lagi, seperti berkurban telur. Dan apabila imam sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat yang diutus khusus di hari Jumat untuk mencatat amal, menutup catatannya, dia sudah tidak mencatat lagi orang-orang yang datang setelah imam duduk di atas mimbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para alim ulama mengatakan, sesungguhnya Jumatan itu sebaiknya dipersiapkan mulai malam Jumat. Pada malam Jumat kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, memperbanyak membaca amalan-amalan Jumat seperti membaca surat Yasin, surat Kahfi, dan lain-lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama mengatakan sebaiknya Jumatan itu dipersiapkan mulai hari Kamis. Di hari Kamis kita sudah membersihkan pakaian kita, membersihkan buku-buku kita, membersihkan rambut kita, sehingga kita benar-benar siap dalam menghadiri hari Jumat yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bila kita berangkat Jumat,
kita disunahkan berjalan kaki sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Barang siapa berjalan di hari Jumat untuk Jumatan setelah ia berwudu dengan sempurna, maka setiap langkahnya dihitung seperti ibadah 1 tahun, siang puasa dan malamnya sholat malam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat ini juga mengingatkan kita dengan pertemuan yang lebih besar lagi, yaitu pertemuan di akhirat nanti, yaitu ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika kita akan bertemu dengan para nabi dan para rasul, bertemu dengan anak cucu kita yang beriman. Bila pertemuan di hari Jumat ini kita diperintahkan untuk mengadakan persiapan-persiapan supaya Jumatan kita diterima oleh Allah, maka bagaimana dengan pertemuan yang besar kelak nanti di akhirat yang selama-lamanya? Tentu kita harus lebih matang dalam persiapannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketika orang-orang menghadap Allah di hari kiamat, sok-soknya ditentukan menurut sok-sok Jumatan di dunia ini. Apabila ia bertempat di sok awal di hari Jumat ini, begitu juga bila dia menghadap Allah ditempatkan di sok awal bersama dengan orang-orang yang mulia. Begitu juga bila dia bertempat di sok kedua dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu para sahabat bila datang ke Jumatan, kemudian sudah didahului oleh orang-orang yang bertempat di shaf awal, ia merasa susah karena memikirkan besok di akhirat akan terlambat sebagaimana dia di dunia terlambat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertaubat kepada Allah dari mengakhir-akhirkan Jumatan. Mestinya bagi orang yang beriman, hari Jumatan ini dijadikan hari khusus untuk memikirkan agama Allah, mengurangi pekerjaan-pekerjaan dunianya, sehingga bisa berangkat pagi-pagi untuk Jumatan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang mulia ini ada waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu waktu setelah asar sampai maghrib di hari Jumat. Doa yang paling penting adalah doa hidayah untuk diri kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan umat seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman, bagi orang yang cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pemandangan yang lebih indah, pemandangan yang lebih menggembirakan, melebihi melihat orang-orang mengamalkan agama Allah, dan tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan dan menyusahkan hatinya melebihi melihat orang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muhsinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى اتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بأمرك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر.